Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Abdullah Ismail, NIM D400 200 143, bersama dengan Erik Tavi Fernando dengan NIM D400 200 139. Di sini kami akan mempresentasikan tentang program rekap data kependudukan. Seperti biasa, di sini ada include stdio.h ini sebagai library. Kemudian ada intmain sebagai fungsi utama. Kemudian ada char, agama, alamat, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Kemudian ada integer i, x, a, dan b ini sebagai pendeklarasian fungsi. Untuk char ini berarti nanti kita menginginkan outputnya berupa karakter. Sedangkan tipe data integer nanti outputnya akan memberikan hasil berupa bilangan bulat. Kemudian di sini ada printf biasa, ya ini untuk menampilkan output program atau menampilkan ke layar. Kemudian di sini ada i sama dengan 1. Ini merupakan proses bahwa variabel i ini memiliki nilai 1. Kemudian ini ada proses ulang. Artinya proses ulang di sini yaitu proses di mana nanti ketika program akan kembali program ini sampai sini, sampai input golongan darah. Jadi program-program ini nanti akan ditampilkan kembali ketika nanti kita menginginkan untuk memasukkan data kembali. Seperti itu. Jadi nanti di sini ketika nanti ada input manual ingin memasukkan data kembali, kemudian kita diberi opsi Y atau T. Ketika kita memasukkan Y, maka nanti akan menuju ke proses ini, ke proses if. Jadi ketika nanti kita memasukkan input Y, maka akan menjalankan program lagi, yakni untuk menuju menuju ulang. Nah, berarti menuju ke proses ulang ini nanti untuk menampilkan input data manual seperti di awal tadi. Lalu kemudian di sini ada i++. I++ ini artinya i tambah 1. Seperti itu. Kemudian ada x sama dengan i. Ini artinya proses x atau variabel x itu nanti akan mempunyai nilai sama dengan variabel i. Kemudian di sini ada sistem CLS, yaitu digunakan untuk menghapus output sebelumnya atau menghapus output program ini, karena nanti kalau tidak ada sistem CLS nanti hasil outputnya akan sangat menumpuk. Kemudian ketika kita tadi di sini menginputkan huruf Y atau menginginkan program diulang kembali, maka akan menampilkan proses ulang ini. Nah, jika kita memasukkan T atau tidak ingin memasukkan data kembali, maka program akan memproses else, yaitu di dalam program else tersebut nanti akan ada perulangan.
di mana I sama dengan 1, kemudian nilai I kurang dari nilai X, dan I++ atau I tambah 1. Kemudian ketika kita tidak ingin mengulangi programnya, maka program akan langsung menampilkan output seperti ini. Nah, di sini biasa ada nama, kemudian persente. Ini ada slash D, yaitu untuk memberi space antar karakter. Kemudian di sini ada nama dalam kurung I, yaitu untuk memanggil data dalam sini. Kemudian agama, tempat tanggal lahir, status. Kemudian di sini ada tempat tanggal lahir. Di sini saya ingin menampilkan 4 buah karakter, yaitu dari tempat, kemudian tanggal, ada bulan dan tahun. Maka di sini saya memakai persen S-nya ada 4, yaitu untuk menampilkan 4 kata. Seperti itu. Kemudian ada status perkawinan sampai bawah, ini biasa merupakan proses untuk output program menampilkan hasil dari data yang kita inputkan tadi. Kemudian sampai sini program yang pertama telah selesai, yaitu program tentang identitas penduduk. Kemudian nanti setelah itu program akan kembali memproses atau kembali akan mengolah program, yaitu program rekap data penduduk. Di sini seperti biasa diawali dengan pendeklarasian fungsi seperti ini. Di sini char Y dalam kurung 12 sama 10 ini untuk nanti proses input manual untuk menampilkan bulan. Kemudian di sini ada char, ada integer dan float. Kalau char untuk menampilkan hasil output berupa karakter, kemudian untuk integer untuk menampilkan hasil output berupa bilangan bulat, maka untuk float ini nanti akan memberikan hasil. Ini tipe data float ini akan memberikan hasil output berupa bilangan desimal. Lalu kemudian ada A sama dengan 1, ini proses pengenalan nilai variabel, artinya variabel A di sini memiliki nilai 1. Kemudian ada ulang 1. Ini saya kasih 1 karena nanti untuk proses yang ulang sudah dipakai pada program pertama tadi. Ini konsepnya atau cara kerjanya sama. Nanti akan tampil proses input manual seperti ini. Nah, kemudian nanti ketika kita memasukkan Y atau ingin memasukkan data kembali, maka program akan if, akan menjalankan program if. Ketika akan kita inputkan huruf Y, maka akan memproses data dari char. Ini dari char lagi.
kemudian akan ke proses go to ulang atau menampilkan input data manual seperti tadi. Kemudian jika tidak atau kita sudah cukup untuk memasukkan datanya, kemudian akan tampil else. Di sini ada keterangan RA, RD, dan RP sama dengan 0 ini untuk proses nanti ketika mencari atau mengetahui jumlah. Kemudian ketika sudah tidak memasukkan data lagi atau ketika kita di sini tadi menginputkan huruf Y, maka program akan menampilkan else dan langsung memberikan output berupa seperti ini. Di sini akan tampil output berupa nomor, tahun, bulan, daerah, penduduk awal, penduduk datang, kemudian ada penduduk yang pergi, ada total penduduk ini dari penduduk awal, kemudian ditambah penduduk yang datang dan dikurangi penduduk yang pergi. Kemudian rata-rata dari total tersebut. Lalu di sini akan ada proses perulangan kembali pada program kedua ini dengan variabel A bernilai 1 untuk A kurang dari B dan A++. Kemudian ini ada proses total, di mana total nanti akan diperoleh dari hasil penduduk awal, penduduk datang, dan dikurang penduduk pergi. Kemudian ada rata-rata. Di sini rata-rata diperoleh dari total dibagi 3. Kemudian ada RA, RD, RP ini untuk mengetahui atau untuk menampilkan hasil dari jumlah penduduk awal, penduduk datang, dan penduduk pergi. Kemudian ada RK, ini rata-rata keseluruhan. Lalu seperti biasa persen D untuk output angka, kemudian persen S untuk output berupa huruf, kemudian di sini ada persen F di sini untuk output berupa bilangan desimal. Kemudian ini ada variabel untuk memanggil kembali program yang telah kita inputkan. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita run. Sebentar, masih menunggu. Nah, maka akan tampil hasil run dari kedua program tadi seperti ini. Kemudian bisa kita inputkan data yang kita inginkan. Di sini saya akan menginput secara acak atau secara asal. Jadi nanti ketika ada persamaan nama itu merupakan ketidaksengajaan dan mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian kita input tanggal lahir.
Lalu ada input alamat, kemudian jenis kelamin. Ini seperti input pada data KTP. Kemudian ada status perkawinan. Pekerjaannya saya isi masih sebagai pelajar. Kemudian keluarga negaraannya WNI. Ada berlaku hingga ini seumur hidup. Seumur hidup. Kemudian ada golongan darah. Nah, di sini akan tampil ingin memasukkan data kembali. Ketika ya, maka program akan melakukan sistem CLS atau menghapus hasil output program ini dan akan menampilkan untuk input manual kembali. Karena saya ingin memasukkan data kembali, maka saya masukkan Y. Nah, seperti ini. Program akan melakukan sistem CLS. Kemudian saya masukkan data kedua. Alamat. Pekerjaannya juga sama pelajar. Warga negaraannya juga WNI, berlakunya juga tetap sama karena ini data seperti data di KTP. Saya masukkan data sekali lagi. Nah, karena saya rasa data yang saya masukkan cukup atau saya sudah untuk input datanya, maka saya akan memasukkan huruf T atau saya ingin mengakhiri program yang pertama ini. Nah, maka hasil output dari program yang pertama nanti akan seperti ini. Menampilkan data identitas penduduk seperti pada KTP. Kemudian ini untuk input data program yang kedua, yaitu untuk rekap data kependudukan. Di sini saya masukkan tahun 2018. Kemudian untuk masukkan bulannya kita masukkan pakai angka saja. Masukkan daerah, kita pilih Jogja. Kemudian jumlah penduduk awal ini bebas datanya mau diinput
Kemudian kita masukkan input data yang kedua. Ini inputnya bebas ya, mau daerah mana, tapi ini saya ambil sebagai contohnya saja. Kemudian saya ingin memasukkan data sekali lagi, maka saya masukkan Y. Maka program akan melakukan sistem CLS atau membersihkan output program sebelumnya. Kemudian saya masukkan lagi karena saya merasa sudah atau saya ingin mengakhiri proses untuk input data saya, maka di sini saya akan memasukkan huruf T atau program akan proses bahwa program yang kedua ini telah selesai dan akan menampilkan outputnya. Nah, untuk output nanti akan seperti ini. Jadi berawal dari judul, rekap data penduduk, kemudian ada nomor, tahun, bulan, daerah, jumlah penduduk awal, kemudian pendatang, dan jumlah penduduk pergi, kemudian ada total dan rata-rata. Total di sini diperoleh dari penjumlahan antara penduduk awal dan penduduk datang, kemudian dikurangi dengan penduduk yang pergi. Kemudian nanti akan kita peroleh rata-ratanya seperti ini. Nah, saya rasa demikian untuk penjelasan skrip tentang program data kependudukan. Selanjutnya untuk flowchart-nya atau diagram alirnya akan dipresentasikan oleh saudara Erik Tavi Fernando. Sekian presentasi dari saya. Kemudian akan dilanjut untuk penjelasan flowchart. Saya di sini akan menjelaskan tentang flowchart program yang tadi dijelaskan oleh saudara Faruk. Nah, diawali dari mulai ini, kemudian ke preparation chart, nama, alamat, TTL, TTL1, TTL2, TTL3, lagi, kemudian cara agama, dan seterusnya. INTI, X, AB itu adalah variabel. Kemudian masuk ke output nama dan name. Kemudian masuk ke percabangan lagi. Kemudian masuk ke input, output nama, TTL, kemudian alamat, jenis kelamin, agama, terus status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, berlaku hingga, golongan darah, dan kemudian masukkan lagi. Apabila lagi akan kembali ke awal lagi sampai perulangan tadi diakhiri. Kemudian masuk ke program A sama dengan 1, kemudian masuk ke output rekap data penduduk. Dan masuk ke itu output tabel
yang menunjukkan nomor, tahun, bulan, daerah, penduduk awal. Kemudian masuk ke percabangan lagi, A lebih kecil dari B, kemudian masuk ke program, total A sama dengan AWL, A plus datang, min pergi. Kemudian rata-rata sama dengan total bagi 3. RA sama dengan RA plus awal. Dan seterusnya. Kemudian masuk lagi ke program A++. Kemudian berulang lagi sampai syaratnya terpenuhi. Kemudian masuk ke output pemanggilan tadi yang diinputkan persen %D, persen %S, dan seterusnya itu. Kemudian masuk ke output tabel. Kemudian selesai. Nah, itu tadi penjelasan dari flowchart program tadi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.